Selamat pagi, Pak. Videonya, Pak. Videonya, Pak. Ya. Ya, selamat pagi, Pak Eko. Kebetulan ada Pak Eko. Terima kasih, Alhamdulillah baru bisa komunikasi sekarang nih, Pak Eko. Oh iya, Pak. Menunggu betul dari tadi. Alhamdulillah saya bisa ikut MOBI dari September sampai sekarang. Langsung berniat ya, karena pengaruh dari adik saya yang pernah ikut duluan, terus teman. Nah, sekarang juga saya berusaha ngajak teman-teman yang lain untuk ikut MOBI ini gitu kan. Dari awal gula saya 180 sampai 200 itu dengan minum kali. Begitu ikut MOBI sama sekali ingin menguji benar MOBI ini ya gitu kan, tidak pakai obat kolesterol juga tidak, terus kemudian yang obat diabetes juga tidak, kalau tensi sesekali aja. Alhamdulillah sampai sekarang sudah turun gulanya rata-rata kalau bangun tidur sekitar 114, 110, 120 lari ke situ. IF ya 100 sampai 110-an lah gitu. Jadi saya nyatakan saya tambah mantep karena ada hasilnya walaupun kanan kiri pada mempertanyakan, kamu hati-hati tambah kurus makan protein berlebihan dan sebagainya. Tapi saya juga rutin cek ke perut dia setiap 2 minggu sekali ya, hasilnya juga cukup baik. Yang saya khawatirkan tadinya adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal khawatir karena protein tinggi, memang ureum jadi naik, urea N-nya juga naik, kolesterol naik karena sudah dapat pencerahan dari Pak Eko, saya abaikan, dan kalau berlebihan lebih dari 3 trigliserid lawan HDL-nya, saya sesekali minum obat aja, itu untuk penyeimbang aja itu. Jadi kata Pak Parsono harus bijak ya, kata Pak Eko harus bijak ya, saya bijaki kurang lebih demikian. Nah, pertanyaan saya adalah bahwa kalau olah nafas kayak tadi ya, itu pada saat SpO2 turun sampai 71, 83 tadi kisarannya gitu, tapi BPM-nya malah naik ya, BPM naik. Nah, jadi pada start awal itu pada waktu buang napas habis, BPM misalkan 67 gitu kan. Nah, pada saat titik terendah SPO malah bisa 71, 72 gitu. Tapi pada saat akhir dari napas, kita udah tarik napas selesai, BPM turun lagi gitu kan. Itu jadi kayaknya memang polanya seperti itu atau gimana, itu nomor 1. Nah, yang kedua ini penting Pak Eko yang saya tanyakan karena teman saya itu pengen ikut karena gula darahnya udah tinggi, cuma dia itu ada ginjal bocor. Ginjal bocor. Albuminuria gitu, albuminuria. Nah, albuminuria kan katanya maksudnya ada protein yang keluar lewat urin karena tidak bisa tersaring, albuminnya tersaring dari ginjal seluruhnya. Nah, kreatininnya berapa? Ya Pak? Kreatinin berapa Pak? Kreatinin 1,47 teman saya itu. 1,47, Yeah. terus dari LFG-nya itu 34. Dimana kalau secara prodia setelah 3 bulan di bawah 60 itu ginjalnya kronis, gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang menjadi kekhawatiran adalah karena ginjal bocor, sedangkan si MOBI itu harus makan protein banyak, terus kemudian harus minum banyak, harus pakai soda kue. Nah, itu yang khawatirnya berlawanan dengan fungsi ginjal yang 34 itu tadi ya, di bawah 60 itu secara skala ELFB-nya itu. Nah, ini mohon kalau memang katakanlah tidak bermasalah ikut MOBI, teman saya pasti akan ikut gitu Pak. Gitu. Terima kasih aja Pak Eko. Ya, baik Pak Anang. Saya jelaskan dulu mengenai olah nafas Pak ya. Pada saat sebagian orang masih bertanya-tanya dengan saya, Pak, intermittent hipoksia itu bahaya nggak sih? Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang saudara-saudara kita yang bertanya mengenai nama intermittent hipoksia yang sebenarnya juga namanya glikolisis anaerob yang Bapak tanyakan ini. Dan kemudian apa saja yang akan terlihat pada saat pelatihan ini. Baik, pelatihan intermittent hipoksia itu sudah diteliti Pak. Sudah teliti jauh dan juga lebih dalam oleh para ilmuwan. Saya akan berikan hasil. Ini adalah hasil penelitian dari para ilmuwan mengenai intermittent hipoksia.
Ini dalam bahasa Inggris semua, Pak. Ini sudah menjadi sebentar. Ini jadi sambil menjawab Pak Anang, saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa potensi terapi hipoksia intermittent itu masalah dosis ya Pak ya. Masalah dosis yang kita bicarakan ini bisa memberikan penyembuhan pada sistem pernafasan. Ya, di sini dijelaskan ini sistem pernafasan. Kemudian apnea tidur. Ya, kemudian penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian penyakit masalah jantung. Terus kemudian hipertensi arteri. Ya. Kemudian ini berhubungan dengan infark miokard. Berhubungan dengan jantung juga. Ya. Kemudian respon inflamasi. Inflamasi peradangan, bagaimana dia menghadapi peradangan yang terjadi pada tubuh kita. Itu bisa juga dengan pernafasan, intermittent hipoksia. Tanggapan metabolik terhadap intermittent hipoksia. Kemudian di sini tulang. Nah, tulang aja nggak ada hubungan dengan pernafasan, kok bisa tiba-tiba berhubungan? Ya, dengan pelatihan ini banyak sekali manfaat yang kita terima. Tidak hanya pada masalah-masalah yang berhubungan dengan diabetes. Tuh. Di sini juga IH moderat yang dikombinasikan dengan olahraga atau memperbaiki gangguan metabolisme yang terkait dengan resistensi insulin, obesitas, dan diabetes tipe 2. Jadi ini sebenarnya banyak sistem syaraf. Jadi kalau andai kata Bapak mempelajari ini, melakukan ini, tidak hanya bicara mengenai diabetes, tapi semua bagian yang tadi saya sampaikan. Iskemia otak dan stroke. Bayangkan, Pak. Ini para ahli yang sudah mengatakan demikian. Jadi sebenarnya luar biasa. Ini kalau andai kata vascular effect, daily acute intermittent hypoxia improve breathing function. Ini banyak sekali penelitian-penelitian dari ilmuwan yang berbasis pada jurnal. Jadi penelitian banyak sekali, Pak. Cuman sayang orang sering menamakan atau menjudge namanya saja hipoksia, berarti intermittent hipoksia itu membuat kita keracunan oksigen dong, atau keracunan karbon dioksida. Tidak, itu adalah sebuah nama terapi. Di mana intermittent hipoksia itu dikata hipoksia, kondisi oksigen rendah dalam keadaan terputus-putus. Itu yang saya ingin jelaskan, belum masuk dalam pertanyaan Pak Anang ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, Bapak ingin bertanya mengenai perbedaan atau hubungan antara BPM dengan SpO2. Betul kan Pak ya? Iya betul Pak. Itu. Kenapa pada saat SpO2 kita menurun, Bapak Ibu sekalian mohon dipahami ya, SpO2 itu adalah kadar oksigen. Kalau andai kata kita latihan intermittent hipoksia atau glikolisis anaerob, maka akan terjadi proses penurunan SpO2. Nah, turunnya SP2 itu kan berarti kita harus menahan nafas. Menahan nafas agar oksigen tidak masuk. Hidung kita kunci, mulut kita kunci. Artinya tidak ada intake masuk, udara masuk lagi ke dalam. Tidak mempengaruhi paru-paru. Akibatnya, oksigen di dalam darah akan mulai berkurang. Karena kenapa? Dia akan digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan proses pembakaran. Pembakaran terus-menerus terjadi. Lalu apa yang terjadi pada SpO2 kita? SpO2 kita akan turun jumlahnya. Oksigen terbakar menjadi karbon dioksida. Nah, pada saat karbon dioksida makin banyak, kita akan mulai
fungsi metabolisme yang normal. Kita harus segera menarik nafas. Tapi ceritanya kita ingin mendapatkan suatu kejadian namanya glikolisis anaerob. Glikolisis dari kata proses penguraian gula tanpa oksigen. Itu namanya glikolisis anaerob. Nah, ceritanya manusia juga tidak bisa lama-lama. Ini hanya salah satu manipulasi pernafasan untuk mendapatkan fungsi itu. Karena kenapa? Tubuh sel-sel kita akan berubah sifat, Pak. Dari yang biasanya aerob, dia menjadi anaerob. Dia langsung berubah menjadi fermentor. Dia akan mendapatkan sumber tenaga lain, tapi nggak ada pembakarnya. Gimana? Dia harus melakukan fermentasi. Pada saat melakukan fermentasi itu, terjadilah proses glikolisis anaerob. Gula akan diambil oleh tubuh kita, difermentasi, jadikan sumber tenaga. Tanpa oksigen, Pak. Tetapi kasus ini tidak akan bisa lebih dari sekian menit misalnya. Ada yang bisa sampai 2 menit, ada yang cuma 1,5 menit. Kita akan merasa butuh oksigen. Biasanya, hormon yang memperingatkan pada kita, hormon apa? Hormon kortisol. Hormon kortisol, apabila dia muncul, dia bangkit, biasanya yang pertama kali, BPM akan terasa, Pak. Naik. Jadi naik. Biasa Bapak BPM-nya misalnya 60 atau 70. Begitu kita mencapai posisi aware, hati-hati dalam hati. Atau perasaan takut, atau perasaan, ya ada apa ya, ada. Padahal tidak akan terjadi, Pak. Maka kortisol akan segera bangkit, Pak. Dia akan memproduksi hormon stres, dan kemudian hormon stres akan mempengaruhi jantung, dan kemudian jantung detaknya lebih cepat. Pembuluh darah segera mengecil. Nah, makanya dalam latihan kali ini, karena adanya kerja kortisol itu kadang-kadang mengganggu tujuan dari glikolisis anaerob. Kenapa, Pak? Pada saat Bapak membuang nafas kemudian menahannya, terjadi SpO2 turun biasanya. Jangan salah, kalau menurut aturan medis, apabila Bapak bisa menurunkan SpO2 5 poin saja, tidak usah banyak-banyak, Pak. 5 poin saja. Maka Bapak akan mendapatkan vasodilatasi atau pembukaan pembuluh darah 50%, Pak. Luar biasa, kan? Luar biasa. Luar biasa, Pak. Itu sama dengan orang kalau minum amlodipin, nifedipin, atau captopril, Pak. Hanya 5% saja. Justru dilanjutkan. Keterangan dari ilmuwan itu mengatakan, kalau andai kata seseorang pembuluh darah menahan nafas, SpO2-nya bisa turun 7%, maka dia akan membuka jauh lebih besar lagi, 100%, Pak. Vasodilatasinya. Jadi ini adalah obat alami untuk orang-orang yang hipertensi, Pak, sebenarnya. Nah, ya. Apa bisa bayangkan? Bisa bayangkan darah akan mengalir lancar dan detak jantung akan makin melambat, Pak. Karena kenapa? Dia tidak perlu melawan tekanan yang terjadi pada pembuluh darah. Sama saja kita biasa menggunakan pipa kecil, sekarang menjadi pipa besar. Betul kan, Pak? Ya, betul. Otomatis pompanya lebih longgar, lebih enak. Jantungnya lebih enak. Tekanan lebih rendah. Ya, itu adalah. Nah, pada saat apabila Pak terus-menerus turun SpO2-nya, misalnya 90, 80, 70, biasanya otak kita akan mengatakan, kekurangan oksigen. Dan rasa takut. Rasa takut membangkitkan kortisol, Pak. Kortisol itu nanti yang akan membuat detak jantung segera membuat cepat. Kortisol juga membuat pembuluh darah mengecil kembali. Makanya sebenarnya kalau andai kata kita ingin mempelajari pernafasan dengan benar, tariklah nafas sebelum rasa takut itu datang. Ya. Bapak tetap mendapatkan vasodilatasi jauh lebih panjang dibandingkan seharusnya. Karena kortisol, kalau andai kata dia bekerja, rasa takut itu datang, BPM mulai naik,
dia akan segera pembuluh darah mengecil kembali, vasokonstriksi namanya. Ya, Ya, Pak. ya. Jadi sebenarnya hitungan-hitungan itu hanya merupakan panduan tapi bukan tujuan. Oh, oke, oke. Ya, Ini Pak, ya. lebih clear ya, Pak, nih, clear. Nah, lebih clear. Ya. Baik, itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua apa tadi, Pak? Yang ini orang penderita ginjal bocor, albuminuria. Ya. Albuminuria itu sebenarnya adalah suatu masalah pada ginjal juga. Memang itu bocor juga. Itu adalah satu protein yang berfungsi mengatur pori-pori dalam darah salah satunya, Pak. Jadi begini, pembuluh darah itu ada pori-porinya, Pak. Sama seperti kulit kita. Nah, kalau andai kata jumlah cairan terlalu banyak, pori-pori terbuka, maka cairan akan dikeluarkan. Tapi sel darah merahnya jalan terus, Pak. Yang mengatur itu siapa? Albumin. Jadi biasanya orang yang albuminuria biasanya mudah bengkak ya, kakinya bengkak, kemudian perutnya juga bengkak. Kadang-kadang begitu, Pak ya? Kurang albumin ya, betul. Ya, betul. Atau kadang-kadang suka pembuluh darahnya kelihatan pecah ya. Warna biru-biru. Iya, betul. Ada albumin kurang. Nah, apakah ini bisa perbaiki? Jadi begini, Pak. Saya selalu berpendapat bahwa memang kita dalam tubuh ini mengelola banyak sekali protein. Tapi ingat, tubuh kita, organ kita, semua organ kita itu juga terbuat dari protein. Orang takut makan protein karena kenapa? Takut perangkat tubuhnya mengalami kerusakan parah, lebih parah lagi. Tetapi orang suka melupakan bahwa perangkat tubuh itu, organ tubuh kita juga terbuat dari protein. Kita sekarang harus membedakan dan memisahkan cara berpikirnya. Bahwa tubuh kita bagaimana agar dia bisa mendapatkan proses regenerasi sel. Caranya gula darah harus turunkan, Pak. Kenapa? Karena ternyata insulin itu punya sifat yang agak buruk. Yaitu kadang-kadang dia menghambat proses itu, Pak. Nah, oleh karena itu, agar proses itu tidak terhambat, insulin harus diposisikan dalam posisi rendah sekali. Cara agar posisi rendah adalah jangan memberikan karbohidrat ke dalam tubuh. Jangan berikan karbohidrat dulu. Karena kenapa? Karbohidrat masuk dalam tubuh, insulin segera merespon pasti, Pak. Jadi kalau andai kata ingin menyembuhkan ginjal kita yang terbuat dari protein, jangan sampai insulin ikut campur. Dan untuk membuat insulin tidak ikut campur, maka glukosa jangan masuk, karbohidrat jangan saya masuk. Maka insulin akan dalam keadaan idle. Dia hanya sesekali dia muncul, dan kemudian dia kembali ke posisi tenangnya lagi terus. Biarkan tubuh menggunakan proses glukagon. Ceritanya, inilah yang sering ditakuti oleh para spesialis penyakit dalam. Karena kenapa? Kan itu untuk kalau andai kata tidak berikan karbohidrat, berarti kita harus ganti dengan protein. Tapi protein akan merusak ginjal, memperberat kerja ginjal. Jangan salah, Pak. Ginjal itu urusannya dengan protein. Dari dulu, kerjanya urusan dengan protein. Semua cairan tubuh kita itu banyak mengandung protein, Pak. Darah kita tuh protein semua, Pak. Memang sel darah merah terbuat dari apa? Karbohidrat? Bukan, Pak. Protein, Pak. Sel darah putih? Protein, Pak. Kolesterol? Protein, Pak. Trigliserid? Protein, Pak. Lemak, kolesterol itu lemak dan protein, lipoprotein. Tapi semuanya yang berhubungan dengan protein. Nah, ginjal itu punya tiga fungsi, Pak. Satu, dia menjadi filtrasi, pemfilter, menyaring. Apa yang disaring? Semua barang-barang yang dianggap limbah, barang-barang yang tidak perlu dibuang. Tapi yang barang-barang masih berharga akan diambil kembali, akan disaring dan diambil kembali, Pak. Apa itu? Protein. Protein banyak sekali jenisnya. Albumin itu protein, kreatinin protein,
troponin protein. Terus kemudian produk-produk dari sel darah merah protein. Sel darah putih protein. Semuanya, Pak. Nah, dia yang apabila masih dianggap berharga oleh tubuh, maka akan dimasukkan dalam tubuh. Itu namanya fungsi yang kedua. Absorpsi, menyerap kembali. Menyerap kembali. Ketiga, fungsi netralisasi. Jadi ada 3 fungsi ginjal. Itu kerjanya berat, Pak. Memang berat. Memang berat. Jadi pada dasarnya ginjal memang kerjaannya tiap hari berhubungan dengan protein, Pak. Dia memfiltrasi, absorpsi. Jadi jangan bilang bahwa kalau andai kata ginjal itu makin tidak punya hubungan dengan protein. Banyak sekali. Nah, fungsi 3 adalah menetralisasi, itu berhubungan dengan pH darah ya, Pak, pH tubuh kita. Dia akan selalu menetralisasi darah yang terlalu asam. Selalu. Tapi kalau andai kata darah terlalu basah, dia juga akan mengasamkannya. Dia akan netral. Menetralkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan ginjal yang ternyata mengalami malfungsi seperti ini. Sehingga albumin keluar terus-menerus. Ya, perbaiki ginjalnya dengan cara memberi dia protein-protein yang sifatnya esensial, Pak. Berbahan baku asam amino esensial. Datangnya hanya dari hewani. Tetapi pada saat mau menggunakan protein jenis ini, dipastikan bahwa insulin kita tidak aktif. Itu masalahnya. Itu sulit. Padahal insulin kita selalu aktif, Pak. Nah, bagaimana tidak aktif atau setengah aktif? Jangan makan karbohidrat. Makanya kalau Bapak melihat ada orang-orang yang bisa sembuh ginjalnya dari 2, terus kemudian menjadi 1,2 atau 1,2 turun menjadi 0,6 atau 0,8, salah satunya karena mereka tidak mengaktifkan insulin, Pak. Gitu ya, Pak Anang. Ya. Terus yang ketiga apa, Pak? Suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Ya. Pertanyaan lebih seputar ke itu tadi, Pak, yang albuminuria itu ya. Berarti kan dalam hal ini memang jadi sulit, Pak Eko, posisinya karena harus makan protein. Sisi lain protein ginjalnya juga tadi ada 3 fungsi tadi. Yang jelas tidak boleh makan karbohidrat sudah pasti karena menyangkut insulin dan dia gulanya juga tinggi gitu kan. Jadi serba repotnya yang saya utarakan kepada dia itu, kamu harus minum banyak. Nah, tapi ginjal bocor harus minum banyak apa enggak? Saya enggak, kurang paham, saya bilang gitu kan. Takutnya berlawanan gitu, Pak Eko. Karena orang dengarnya kalau orang yang ginjalnya bermasalah atau sampai gagal ginjal kan malah nggak boleh minum banyak-banyak kan gitu kan. Itu sisi pengetahuan yang saya terima gitu ya. Nah, jadi pada kategori mana sih istilahnya gas remnya itu bermain istilahnya antara digas minum banyak, antara tidak boleh minum banyak, kan batas mana saya juga tidak paham gitu ya. Apakah memang albuminuria itu harus tidak boleh minum banyak atau masih boleh, itu salah satunya. Terus kemudian karena dia pH-nya harus naik, saya minta minum soda kue, tapi juga khawatir ntar tensi saya naik gimana, atau fungsi ginjal saya naik yang sudah bocor tadi gimana gitu kan dengan kalau minum soda kue. Jadi pertanyaan saya mentok, Pak itu. Baik, saya akan lihatkan jurnal mengenai soda kue, Pak. Ya, sebentar. Mohon sabar. Jadi nanti bisa diperlihatkan, saya akan minta ke Mas Freddy untuk masukkan ini nanti ke dalam YouTube, Pak, supaya membuat teman Bapak juga bisa dilihatkan. Oh ya, bagus, Pak Eko. Boleh share nanti, Pak Eko, ya ini ya? Ya, boleh di-share, Pak.
Baik, akan saya perlihatkan beberapa yang saya dapatkan dari di sini, Pak. Hasil judulnya adalah ini, pengobatan asidosis metabolik dengan natrium bikarbonat. Menunda perkembangan penyakit ginjal kronis dari Sudi Ubi. Ini yang meneliti banyak sekali, Pak. Ini semua rata dokter. Ya, Pak ya. Ya, Pak. Terus kemudian, ini kalau andai kata Bapak baca di atasnya pasti bingung, ada ini karena tidak jelas natrium bikarbonat itu bisa membantu ginjal atau enggak. Jangankan pada Bapak dan teman Bapak. Para mentor aja suka bingung kadang-kadang. Natrium bikarbonat dianggap berbahaya. Karena kenapa? Itu kan barang asing yang dimasukkan tubuh kita. Itu garam-garaman yang dimasukkan tubuh kita. Ya, itu kepikiran gitu betul, Pak Iko. Betul. Kan? Padahal itu cuma garam. Itu garam. Sama seperti natrium klorida, yaitu sama dengan garam dapur itu natrium klorida. Itu dari mulai kecil sampai tua segini kita masukkan setiap hari. Nah, kesimpulannya, ini kalau andai kata baca ini bahasa-bahasa ilmuwan yang ruwet-ruwet ya. Ini hasil dari penelitian mereka. Tidak ada efek yang signifikan dari SB pada tekanan darah, berat badan total, atau rawat inap. Kesimpulannya, pada orang dengan CKD itu adalah masalah ginjal, Pak. Sakit ginjal tanpa stadium, lanjut gagal jantung kronis, pengobatan asidosis metabolik dengan natrium bikarbonat aman dan meningkatkan kelangsungan hidup ginjal dan pasien. Oh. Iya, Pak. Iya. Malah positif ya. Malah positif, Pak. Cuma selama ini kan kita berprasangka. Ini hasilnya dalam bahasa Inggris, Pak. Iya. Journal of Nephrology. Jurnal tentang ilmu pengetahuan tentang ginjal. Iya. Oke, Pak. Ya, mantap nih. Ya. Jadi kira-kira demikian, Pak. Jadi penjelasan, mudah-mudahan teman-teman Bapak akan bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Bahwa saya berbicara bukan karena ngarang, Pak. Tapi ini berbasis pada ilmu pengetahuan juga. Apa bedanya antara jurnal dengan buku-buku yang ada di luar? Kadang-kadang kita nggak dengan segera bisa mendapatkan buku-buku itu, Pak. Kalau jurnal, informasinya biasanya up to date, Pak. Iya. Dan membuat kita segera bergerak mengikuti laju pengetahuan. Makanya kalau ada kata Bapak menemukan bahwa orang-orang MOI banyak yang berhasil sembuh ya kembali itu tergantung pada karakternya. Bagaimana mereka menyikapi ini. Bahwa sebenarnya sembuh tanpa obat itu bisa terjadi dan sebenarnya kita bisa memanipulasi tubuh kita berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang ada saat ini, Pak. Itu pandangan. Iya, betul. Oke, Pak Iko. Terima kasih. Ya, boleh satu terakhir ya, Pak ya? Ya, boleh, Pak. Teman saya kan berdiskusi adu argumen ceritanya. Saya kan bilang energi kita diambil dari protein dan lemak. Tapi untuk otak tetap harus dari karbohidrat katanya gitu. Kalau enggak nanti daya ingatnya menurun katanya gitu. Khusus otak katanya gitu, Pak Iko. Ya, sebentar Pak. Saya akan berikan juga sebuah jurnal yang mungkin akan membuat teman Bapak akan berubah pendapat ya. Di sini ada satu penelitian yang melibatkan banyak para ahli, yaitu hubungan antara keton,
efek badan keton pada metabolisme dan fungsi otak pada penyakit neurodegeneratif, Pak. Dalam kondisi fisiologis normal, otak terutama menggunakan glukosa untuk menghasilkan ATP. Betul kan, Pak? Ya. Nah. Namun, dalam situasi di mana glukosa jarang, misalnya selama puasa berkepanjangan, badan keton menjadi sumber energi penting bagi otak. Ini udah jelas, Pak. Oke. Ini udah jelas ya. Ya. Kemudian. Jadi sama saja berarti Pak Eko ya? Sama saja, Pak. Pemanfaatan keton otak tampaknya bergantung pada konsentrasi dalam sel darah. Sehingga banyak pendekatan diet seperti diet ketogenik, konsumsi asam lemak rantai menah ketogenik, atau keton oksigen memfasilitasi perubahan signifikan dalam metabolisme otak. Jelas, Pak? Ya, betul. Jelas sekali ini. Artinya, ilmuwan sudah mengatakan demikian. Kenapa kita tidak mengikuti saja? Kalau mereka sudah dapat penelitian, Pak. Ya. Belum dapat hidayah, Pak Eko, mereka. Ya, Pak Anang, jadi 4 pertanyaan itu sudah terjawab. Mudah-mudahan nanti membantu teman Bapak dalam menjelaskan. Ini akan saya minta kembali Mas Rudi untuk sampaikan di YouTube. Nanti Bapak tinggal berikan linknya saja. Dan kemudian biarkan teman Bapak menilai dan kemudian memutuskan apa yang terbaik buat dirinya sendiri, Pak. Untuk ureum ada batas tinggi seberapa, Pak Eko? Kalau makan ureum. Jadi begini, Pak. Kita selalu bingung dengan ureum. Ureum itu sebenarnya apa sih? Datangnya dari mana? Kemudian fungsinya apa? Jadi gini, Pak. Apabila kita makan protein dan lemak, maka tubuh kita akan berusaha memecahnya kembali ke bentuk asal mulanya, Pak. Asal mula protein itu apa sih? Asal mula protein itu asam amino, Pak. Jadi protein itu kalau misalnya dipecah, dia akan menjadi peptida. Peptida itu apa sih? Peptida itu suatu perkumpulan dari asam amino, satu kelompok. Terus kemudian kelompok terkecilnya adalah asam amino. Jadi protein, peptida, asam amino. Jadi kalau Anda kata bicara asam amino apa? Asam amino adalah pembentuk paling kecil dari tubuh kita. Nanti memang ada atom, tapi kita bicara dalam struktur biologi. Nah, asam amino ini, Pak, itu didapatkan oleh tubuh kita selalu melalui rangkaian metabolisme. Nah, kemudian asam amino itu akan berusaha disebarkan lewat pembuluh darah kita ke seluruh tubuh untuk memberikan bagian-bagian tubuh mana yang sedang mengalami inflamasi, Pak, peradangan, kekacauan metabolisme. Diberikan ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri melalui asam amino itu. Jadi orang yang sedang sakit, asam amino pasti lagi berantakan, Pak. Pasti sedang rusak. Sedang rusak. Jadi misalnya kalau andai kata Bapak sakit diabetes, sel-sel tubuh kita tuh seharusnya beregenerasi terus-menerus, berganti terus-menerus. Yeah. Tetapi karena adanya gula, dia terpotong, tidak mampu melakukan itu. Nah, pada saat Bapak gulanya diturunkan dengan cara MOBI, maka Bapak diminta untuk makan banyak protein dengan tujuan supaya Bapak mendapatkan asam amino yang seharusnya sudah diberikan dari beberapa bulan lalu atau bertahun-tahun lalu, tapi Bapak tidak mendapatkan. Asam amino itu diedarkan oleh pembuluh darah dalam darah kita dan kemudian melengkapi jaringan-jaringan yang rusak. Yang rusak dibuang, yang baru dibentuk dari asam amino itu, Pak. Nah, terus kalau andai sudah beredar seluruh tubuh, dia akan ada masa, ini nggak digunakan lagi. Asam amino nggak digunakan, hari ini nggak digunakan. Udah, kelebihan asam amino. Asam amino nggak boleh keluar dari ginjal, Pak. Karena kenapa? Akan disaring oleh ginjal. Ya kan? Ya. Nah, lalu dibuang kemana? Harus dibuang, harus dikeluarkan tubuh. Kelebihan nggak boleh kita. Ya. Maka dibuanglah ke limpa. Limpa akan menghancurkan asam amino tadi menjadi ureum, Pak. Ini nih. Ya.
urut-urutannya jelas nih, ya. Akan menjadi urium dan menjadi amoniak. Makanya kalau buang air kecil kita bawa sing, Pak. Oh, oke. Karena itu ada nitrogennya, Pak. Iya. Nah, tubuh kita ini pinter banget, Pak, untuk mengaturnya semuanya pinter banget. Jadi kalau andai kata nggak kepakai, ya sudah buang saja ke limpa. Makanya jagalah limpa kita. Jadilah air urin kita dan setiap hari itulah sampah-sampahnya, Pak. Nah, kalau andai kata urium kita terlihat lebih besar, artinya kita sedang makan protein banyak. Tapi tidak menunjukkan bahwa ginjal kita sedang rusak, Pak. Belum tentu. Hanya menunjukkan bahwa kita sedang makan protein lebih banyak. Itu menjadi indikator bagi tugas medis. Oh iya, ini orang ini makan protein banyak. Kadang-kadang mereka menyambungkan dengan kreatinin. Hati-hati loh, Pak. Kalau andai kata urium banyak, ginjalnya akan kerja keras. Oh, ya. Tapi sebenarnya tidak punya hubungan yang saling berakibat langsung. Kalau menurut versi naturopatik, Pak ya, urium tinggi belum tentu ginjalnya jelek, belum tentu. Oh, oke. Fungsi masing-masing ya. Iya, kita hanya kalau untuk di naturopatik, urium hanya sebagai alat indikator bahwa orang ini sedang makan protein tinggi. Tapi kalau mungkin saja di kedokteran, urium adalah sebagai penanda bahwa protein tinggi yang bisa merusak ginjal, gitu loh. Kalau untuk kita, protein tinggi bisa digunakan sebagai alat bahwa untuk memperbaiki kerja organ tubuh kita memang diperlukan protein tinggi, Pak. Oh, oke. Iya. Nyambung ya, Pak ya? Ya, apa terus kalau urium tinggi terus proteinnya kita kurangin dikit atau gimana, Pak? Ya, nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Ya, selama insulin Bapak rendah, baik-baik saja. Kan kesehatan tadi. Regenerasi sel selalu terganggu dengan insulin yang lebih tinggi, Pak. Iya. Nah, insulin tinggi selalu dia berakibat karena reaksi adanya karbohidrat. Oleh karena itu hentikan karbohidrat. Iya. Artinya tadi kalau urium tinggi terus jadi N, diure jadi N itu kan jadi amoniak. Ke tubuh tidak membuat negatif itu amoniaknya. Ya, makanya dibuang dalam bentuk N tadi, Pak, dalam bentuk protein tadi. Nitrogennya kan dibuang dalam bentuk urin, Pak. Urin ya, oke. Iya. N itu kan adalah bentuk dari protein semuanya, Pak. Bentuk asal protein, Pak. Betul. Ya, untuk ngetes protein memang N yang dites. Ya, betul. Makanya kita kencing di ureum kan dicek air kencing apa. Makanya untuk menurunkan ureum, untuk menurunkan kepekatan ureum, minumlah lebih banyak. Oh, sambungannya gitu ya, jadinya Iya. Nah, sebenarnya soal kepekatan mol per desiliter itu kan hitungan dari berapa banyak banyaknya ureum per satu satuan hitungan volume air kan, Pak. Oh. Betul nggak? Makanya hitungannya tetap sewaktu ya, Pak Eko ya, kalau TPS ya, hitungannya. Kayak gula sewaktu, ureum sewaktu juga, betul. Betul. Ya, jelas ya, Pak ya? Ya, jelas. Ya. Terima kasih banyak Pak Eko. Ini saya jadi pencerahan banyak di luar yang olaf atau yang lain-lain seperti Mobi ini juga nambah pengetahuan, di samping juga gula darah saya turun. Memang saya yakin pola turun saya bertahap karena apakah saya juga karena ada faktor genetika ya dari bapak yang juga memang diabetes, paman, tante juga diabetes sehingga turun saya pelan gitu kan. pH saya naiknya juga tidak naik bisa normal, tapi gula darah saya ada progres dari 180 ke 110, 100 itu bagi saya udah luar biasa tanpa obat sama sekali masalahnya gitu kan. Dan saya termasuk orang yang harus keluar kota. Nah itu paling berat kan untuk mencari makan yang aman gitu kan. Nah di hotel di mana kan susah Pak Eko gitu kan. Dan juga kalau kondangan apalagi yang harus makan meja, waduh, puyeng terpaksa nggak makan apa-apa. Itu perjuangan yang dilalui, tapi alhamdulillah masih bertahan, sudah 3,5 bulan, Pak Eko. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Anang. Selalu sehat, Pak. Salam untuk keluarga, Pak. Sami-sami, Pak Eko. Pak Eko juga demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Terima kasih, Pak.